Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Kita hari ini ngabuburan sama saya. Kita sambil menunggu waktu siang. Nah, hari ini saya akan menyampaikan Dulu. Maaf ada kendala jaringan dari Kain sebentar ya. maaf ya. Oke Boleh Kak. ya. Ini saya akan menyampaikan materi TIU dan TWK, tapi tidak secara menyeluruh untuk TIU ini. Saya akan membahas silogisme dan bahasa Indonesianya, literasi bahasa Indonesia. Kita mulai ya. Nah, ini materi yang akan sampaikan sekarang. Pertama ada TIU, silogisme, lalu jenis-jenis, contoh soal. Tapi untuk contoh soal mungkin di akhir, TWK juga sama, literasi bahasa Indonesia, materi literasinya apa aja, maksudnya ini yang dimuat di dalam literasi gitu. Terus contoh soal juga di akhir. Nah, pertama masuk ke materi silogisme dulu. Sebelumnya ada yang tahu silogisme itu apa? Ada yang masih ingat? Sebelum mengikuti uh, unitnya? Ada yang mau jawab? Enggak. Lanjut aja ya. Cepat. Jadi, materi silogisme itu bisa dikatakan sebagai menyimpulkan. Nah, ini ya, TIU itu adalah tes inteligensia umum bagian untuk mengukur pemahaman seseorang terhadap kata. Jadi, TIU di sini itu untuk pemberdaharaan kosakata kita. TIU dimaksudkan untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan implementasikan kemampuan verbal, numerik, dan figural. Maksudnya di sini lisan kita itu sangat dinilai gitu. Gimana sih lisan kita dalam pemilihan kata-kata sesuai KBBI. KBBI itu kan kamus ya. Lalu soal yang diujikan terkait kemampuan verbal antara lain analogi, silogisme, dan analitis. Lanjut ya. Nah, silogisme soal penerapan logis atau tes logika formal bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam hal logika penalaran. Jadi di sini dimaksudkan itu harus bisa menalar tapi secara logis. Ngerti kan? Maksudnya itu gimana sih cara menyimpulkan terus logis sesuai dengan uh, premis-premis, sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sesuai dengan rumus yang ada, seperti itu. Tapi bisa juga secara logis itu kita harus bisa secara akal itu, oh ternyata cara menyimpulkan bahasa Indonesia itu harus sesuai dengan koherensi dan kohensi, kalau aturan secara singkat. Nah, di sini soal ini biasanya berbentuk pernyataan berupa informasi. Lalu jawaban yang harus dipilih adalah bagaimana memecahkan masalah berdasarkan info tersebut. Paham ya? Jadi maksudnya dari koherensi dan koherensi tersebut itu kita harus diapain sih? Bagaimana sih cara menyimpulkan dan menghasilkan kesimpulan yang benar? Nah, ini pengertiannya. Silogisme adalah suatu cara untuk melahirkan deduksi. Silogisme mengajarkan pada kita merumuskan, menggolong-golongkan pikiran sehingga kita dapat melihat hubungan dengan mudah. Dengan demikian kita belajar berpikir tertib, jelas, dan tajam. Jadi tadi ya yang udah saya jelasin. Jadi kita itu menyimpulkan sesuai aturan, sesuai rumus, tapi tetap logis. Gitu. Nah ini sebelum kita masuk ke materinya, di sini kita harus mengenal simbol pada silogisme. Nah, ini premisnya itu ada V, Q, R. Biasanya P itu premis 1, Q itu premis 2, R itu kesimpulan. Terus kesimpulan tuh biasanya diginiin juga. Ada Q, ada eh, ini biasanya negatif atau misalnya pernyataan salah, terus ada kesimpulan. Hasilnya kayak gini. Ada kata hubung, ini maksudnya itu atau, ini ada ya penjelasannya di sini. Terus ini tuh dan konjungsi kata hubung itu ya. Terus ada tidak atau bukan. Terus benar itu B, pasti pernyataannya kalau salah itu S. Ini ya premis mayor pernyataan pertama, biasanya P. Premis minor itu Q. Terus ada kesimpulan biasanya bisa P, Q, atau QR, atau R. Nah, terus ini simbolnya ya. Nah, ini yang penjelasannya sebelah sini. Terus ini ada implikasi itu panah yang satu, yang ke kanan. Nih. Terus lebih implikasi itu kayak gini. Panahnya ada dua. Arah, arah jarum panahnya ada dua.
Nah, bentuknya itu tidak, bla 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 bla, ada langsung hasil kesimpulannya. Terus ini juga kalau pakai tanda ini berarti harus ada dan konjungsinya. Kalau yang kayak V ini atau biimplikasi itu jika maka, biimplikasi itu bila dan hanya bila atau jika dan hanya jika. Paham ya? Udah ya. Kalian kenal ini dulu. Jadi jangan pusing. Atau kalian misalnya acuhin ini dulu nggak apa-apa. Nanti ada contohnya. Nah ini jenis-jenisnya. Yang pertama, ada ingkaran dari pernyataan. Merupakan pernyataan yang mengingkari pernyataan sebelumnya. Ini itu ada hasil dari ingkaran sebelumnya. Yang kedua, ada kuator universal ditandai dengan kata semua. Lalu ada kuator esensial ditandai dengan kata beberapa, terdapat, dan sebagian. Terakhir, implikasi ditandai dengan adanya pernyataan dengan maaf, dengan kata hubung. Berarti ini tuh implikasi itu termasuk yang harus ada konjungsi, ya, konjungsi, ya. Nih, kita masuk ke yang pertama ingkaran atau negasi. Ingkaran atau negasi adalah pernyataan baru yang merupakan lawan dari pernyataan semula. Jadi di sini maksudnya kalau pernyataan awalnya benar, berarti harus salah pernyataan selanjutnya. Atau sebaliknya, pernyataan salah harus benar. Nih, jika pernyataan semula bernilai benar, maka pernyataan barunya bernilai salah. Sebaliknya, jika pernyataan semula bernilai salah, maka pernyataan barunya bernilai benar. Nih, perhatiannya ya. Ini premisnya positif atau benar. Nah, hasilnya itu harus gini, harus negatif. Nih, contohnya hari ini turun hujan, hasilnya jadi gini. Hari ini tidak turun hujan. Terus yang kedua, ibu pergi menggunakan mobil, hasilnya ibu pergi tidak menggunakan mobil. Kalau ingkaran negatif itu gampang ya. Jadi, hasil simpulannya itu ada kata tidak. Karena ada pernyataan baru dari pernyataan sebelumnya. Premis satu itu eh, pernyataan benar, hasilnya harus pernyataan yang salah. Berarti rumusnya gampang ya ini. B jadi ke S. Kayak gitu. Paham ya? Lanjut. Nah, ini masuk ke kuantor. Nah, kuantor itu ada dua. Ada universal, ada eksistensial. Kalau universal itu ditandai dengan kata semua atau setiap. Jadi premisnya itu ditandai kata semua dan setiap. Kedua kata merupakan kuantor universal. Karena menunjukkan bahwa semua anggota memiliki keadaan yang sama. Ingat, keadaan yang sama. Berarti hasilnya juga harus semua. Ingat ya, berarti hasilnya juga harus semua. Nih, ini contohnya semua gajah memiliki belalai. Pada kalimat di atas memiliki belalai berperan sebagai predikat. Nah, ini predikat. Berarti semua gajahnya subjek. Jika predikatnya kamu simpulkan sebagai B, maka penulisannya menjadi G. G-nya itu si gajah, B-nya itu predikatnya si memiliki belalai. Artinya jika X adalah gajah, maka X mempunyai belalai. Jadi hasilnya pasti semua. Nih, jika semua gajah memiliki belalai, berarti hasilnya apa? Semua gajah harus memiliki belalai. Kayak gitu. Ngerti ya? Kalau universal tuh gampang. Pokoknya kata kuncinya ada kata semua sama setiap. Ini ada yang nanya, kok mulai mumet? Mumet kenapa? Mas Wawan mumet kenapa ya? Terus ada kuantor ekstensial. Nah, kalau ekstensial itu fungsinya ada di semua sama beberapa. Dengan kata semua, beberapa tidak. Jadi kalau hanya premis satunya semua, premis duanya beberapa, berarti hasilnya itu bisa semua, beberapa, atau sebagian. Kuncinya itu ya. Ini penjelasannya. Mengapa kontrol esensial menunjukkan sesuatu yang bersifat khusus atau beberapa anggota yang memiliki keadaan berbeda dengan lainnya secara matematis disimbolkan dengan, tapi ini acuhin aja karena kalau di soal itu nanti nggak akan ditanyain simbolnya, tapi hasilnya ingat ya. Nih, biar simpel, kuantor universal itu kata kuncinya semua. Terus pasti premis hasilnya umum. Kalau eksistensial itu kata kuncinya semua, beberapa, sebagian. Terus ini tuh pasti ada hasil yang khusus. Maksudnya khusus itu bisa hasilnya sebagian atau beberapa. Lanjut ya.
Ini lanjut. Ingkaran atau negasi adalah kebalikan nilai dari suatu pernyataan, di mana ketika suatu pernyataan nilai benar, maka negasinya nilai salah. Ini udah yang tadi, maksudnya ini kunci penilaian logis. Jadi kalian jangan ketukar. Terus kalau pernyataan kuantor itu bentuk logika matematikanya berupa pernyataan memiliki kuantitas. Ingat, kalau ingkaran itu pernyataan yang baru, hasilnya harus baru. Kalau kuantor itu tentang kuantitas. Jadi kalau universal itu harus semua, setiap. Kalau esensial itu seluruh, sebagian, atau beberapa. Nah, ini ada contohnya, semua orang adalah sarjana. Ini kuantor universal. Universal berarti hasilnya harus sebagian orang adalah tidak sarjana. Contohnya ya. Lanjut. Masih banyak soalnya. Ini kita masuk ke implikasi. Nah, implikasi ini pernyataan majemuk sebab akibat yang dihubungkan oleh jika dan maka. Maksudnya majemuk itu ada dua kalimat, ada dua premis. Jadi harus ada premis satu, premis dua. Jadi sebutnya pernyataan majemuk. Atau jika P, maka Q secara matematis dilambangkan P menjadi Q. Nih, dalam hal ini P disebut sebagai asiden atau penyebab, sedangkan Q disebut konsekuen atau akibat. Jadi implikasi disebut sebagai kesimpulan sebab akibat. Nah, ini rumusnya ya. P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka implikasinya benar. Ini rumusnya ya. Hasilnya kayak gini. Kalau premis 1 benar, premis 2 benar, berarti hasilnya harus benar. Kalau misalnya premis 1 salah, premis 2 salah, berarti hasilnya harus positif, harus benar. Lalu yang ketiga ini, kalau premis satunya benar, premis 2-nya salah, berarti hasilnya negatif. Harus pernyataan salah. Terus terakhir, kalau pernyataan premis satunya salah, premis 2-nya benar, berarti hasilnya harus positif atau benar. Nih, ingat-ingat ya rumusnya. Nih, ini contohnya. Premis 1. B mendapatkan uang di hari Jumat. Premis 2-nya Ki, Betty pergi ke Yogyakarta. Berarti ini apa? Positif, positif ya. Berarti hasilnya harus benar juga, harus positif. Jika Betty mendapatkan uang di hari Jumat, maka Betty pergi ke Yogyakarta. Coba lihat. Apa ciri implikasi? Jika dan maka. Ingat ya, dihubungkan oleh jika sama maka. Ingat tadi implikasi itu bagian yang harus ada kata hubungnya. Harus ada konjungsi. Harus ada simpulan konjungsi ini. Ini ciri khas implikasi. Jika dan maka. Ingat ya. Nah, kalau misalnya hasilnya negatif juga bisa. Apa kalau pernyataan premis 1, premis 2-nya itu premis 2-nya itu salah. Misalnya gini, Betty mendapatkan uang di hari Jumat. Premis 2-nya Betty tidak pergi ke Yogyakarta nih, sesuai rumus ya. Berarti nanti hasilnya negatif. Salah. Ini hasilnya, Betty mendapatkan uang di hari Jumat dan Betty tidak pergi ke Jakarta. Kalau premis 2-nya negatif. Paham ya? Lanjut ya. Lanjut. Nah, ini pernyataan implikasi. Implikasi disebut juga kalimat bersyarat tunggal. Artinya, jika kalimat P bernilai benar, maka kalimat Q pun akan bernilai benar juga. Ini tadi ya, benar, 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 berarti pernyataannya benar. Implikasi baru bernilai salah bila nilai dari pernyataan Q, premis 2, setelah kata maka bernilai salah. Tadi udah ada contohnya ya. Ingat rumusnya. Hal ini disebabkan pernyataan setelah maka ada kesimpulan dari kalimat majemuk tersebut. Terus yang terakhir, pada sifat implikasi ini, P menjadi Q, P disebut sebagai hipotesa, dan Q sebagai konklusi. Ingat ya, sebab akibat. Pada implikasi ini akan menilai salah ketika konklusi salah dan hipotesa benar. Balik lagi, ini ingat-ingat rumusnya. Kalau positif, positif hasilnya positif. Kalau negatif, negatif hasilnya positif. Kalau positif, negatif hasilnya negatif. Positif hasilnya positif.
pusing ya. Nggak, kalau udah ada soalnya nanti nggak pusing. Pokoknya kalian nggak apa-apa kalau misalnya nggak hafal ini, tapi kalian di kata kuncinya aja nih. Oh, implikasi itu ciri khasnya jika sama maka, udah beres. Terus masuk ke konjungsi. Nah, ini tuh masih bagian implikasi ya, karena bagian kata huruf. Kita dia kelas khusus kedinasan, tapi dia mah nggak bayar gitu. Beda suaranya. Yang itu loh yang Ada suaranya nggak, maaf kakak? Takutnya emang dari kakak. Ada Kak? Oh iya, Ada. Ini yang oh iya siap. Lanjut konjungsi. Nah, konjungsi itu masih bagian implikasi, ingat. Konjungsi itu masih bagian implikasi karena harus ada kata hubung. Ini pengertiannya. Konjungsi adalah majemuk dihubungkan oleh tanda hubung dan secara matematis dilambangkan sebagai ini, yang ini ya, yang tadi. Nih, tandanya nih. Konjungsi terbalik. Nah, ini contohnya. Tapi memiliki hewan peliharaan kucing, ini gampang. Konjungsi itu silogisme paling gampang. Nopi memiliki hewan peliharaan kelinci. Hasilnya kayak gini. Nopi memiliki hewan peliharaan kucing dan kelinci. Paham ya? Ini penjelasannya. Konjungsi akan menilai benar jika dua pernyataan premis 1 dan premis 2 menilai benar. Jika salah satu pernyataan salah, nilai kebenaran konjungsi juga akan salah. Untuk ingkaran konjungsi memenuhi persamaan, ini hasilnya. Jadi tidak atau salah, P dan Q konjungsi ya ini. Hasilnya harus negatif-negatif. Ini contohnya. Kalau jadi pernyataan satu kayak gini, Nopi tidak memiliki peliharaan kucing atau kelinci. Ini rumusnya. Ini premis 1, premis 2, ini kesimpulan ya. Benar-benar pernyataannya benar. Kalau benar sama salah itu berarti hasilnya negatif atau salah. Salah benar itu jadi salah, salah jadi pernyataannya salah. Nah, kalau di konjungsi itu pernyataan benarnya cuma satu. Kalau duanya positif, kalau dua-duanya benar. Sedangkan lainnya, kalau ada salah satu aja pernyataan salah, berarti hasilnya juga bakal salah atau ada kata tidak. Nah, konjungsi mudah ya, karena kuncinya cuma di dan. Maaf ya, ini mudah. Ini silogisme mudah. Lanjut ya. Nah, lanjut ke disjungsi. Nah, disjungsi itu masih bagian implikasi. Ingat, bagian implikasi itu ada kata hubung. Disjungsi adalah pernyataan majemuk. Ingat, majemuk itu apa? Ada dua kalimat. Jadi ada premis 1, ada premis 2. Ingat ya, majemuk itu berarti dua kalimat yang dihubungkan oleh kata hubung atau secara matematis disjungsi ditulis sebagai premis 1, V, ini, V, terus ada tanda V, Q yang berarti premis 1 atau premis 2. Ini contohnya, ini juga gampang. Disjungsi konjungsi itu salah satu menurut saya ya silogisme yang mudah. Sekolah libur pada hari Sabtu, sekolah libur pada hari Minggu. Hasilnya tinggal gini, sekolah libur pada hari Minggu, hari Sabtu atau Minggu. Ini ya, tinggal tambahin V, jadinya ada kata atau. Jadi udah beres jadi disjungsi. Ini jadi hasil disjungsi. Suatu disjungsi akan menilai benar jika salah satu pernyataan nilai benar atau kedua pernyataan premis 1 premis 2-nya benar. Bagaimana dengan ingkaran dari disjungsi? Ingkaran disjungsi itu sama kayak yang tadi konjungsi nih. Kayak gini ya, langsung ke tabelnya. Ini tabel kebenarannya. Kalau premis 1 premis 2-nya benar berarti hasilnya positif. Premis 1 benar, kalau premis 2-nya salah berarti hasil positif, benar. Kalau premis 1-nya salah, premis 2-nya benar berarti hasilnya benar. Premis
1 salah, premis 2 salah, premis 2 hasilnya harus salah juga nih. Ingat ya bedanya konjungsi sama disjungsi. Kalau konjungsi itu banyak pernyataan salahnya. Salah dari pernyataan tidak, hasilnya bakal tidak seterusnya. Sedangkan kalau disjungsi, tetap hasilnya akan positif karena hanya menambahkan atau. Ini bedanya, lihat ya kalau di hasilnya yang tidak itu jadi dan. Kalau tadi di konjungsi jadinya atau hasil pernyataan salahnya. Kalau disjungsi itu pernyataan salahnya jadi dan, kalau konjungsi itu jadi atau. Ingat ya. Pokoknya kalau konjungsi itu BSSS, kalau disjungsi itu BBS. Jadi populasi untuk disjungsi itu hasilnya kebanyakan benar dibanding salah. Paham ya? Coba dari konjungsi sama ada yang bingung nggak? Ada. Konjungsi sama disjungsi masih ada yang bingung nggak? Sebelum lanjut lagi. Kalau Ada? secara teori bingung belum. Cuman kalau ketemu soal baru ketemu bingungnya. Oh iya. Kalau udah lihat soalnya kadang beda ya sama contohnya. Iya, mau pakai rumus yang mana nih? Mau pakai persamaan yang mana itu yang bingung ada. Ya, siap. Nanti dikasih tipsnya ya. Nanti juga ada contohnya. Gampang. Kalau di silogisme itu, kalau kita udah tahu kuncinya itu tadi ya. Kalau ingkaran itu apa sih kuncinya? Coba, masih ada yang ingat gak? Cara membedakan soalnya gimana kan nentuin konjungsi dan disjungsi. Nah, biasanya di soalnya itu bakal ditanyain sih, kalau misalnya nih konjungsi, si konjungsinya itu premisnya tuh sama kan, premis 1, premis 2. Terus kita nggak tahu tuh ini tuh jawabannya bakal konjungsi atau disjungsi ya. Nah, kalau konjungsi pasti jawabannya itu nggak akan beda jauh, pasti banyak kata dan. Tapi cari yang paling benar. Nah, kalau disjungsi itu si pernyataan itu akan banyak kata atau. Tapi cari juga yang benar. Nah, kalau misalnya premis 1, premis 2-nya itu salah, berarti kita harus hafal, ini hasilnya bakal negatif atau positif nih. Kalau konjungsi, ingat, kalau konjungsi hasilnya salah, pernyataan simpulannya juga harus salah atau negatif. Kalau konjungsi, pernyataan salah satu salahnya itu tetap hasilnya benar. Ya, dicontohin, ada contoh soalnya. Kita lanjut slide dulu. Udah pindah slide belum ini? Belum Kak, masih disjungsi Kak. Belum ya? Pindah. Belum pindah ya? Nah, kejauhan. Nah, selanjutnya ada biimplikasi. Ini masih bagian implikasi karena masih ada kata hubung. Nah, kalau ini biimplikasi itu menurut saya salah satu soal silogisme yang bakal banyak muncul karena benar-benar kita tuh harus menyimpulkan dengan pernyataan benar-benar benar gitu. Maksudnya itu kepake karena si biimplikasi ini yang saya lihat beberapa tryout soal itu paling sering muncul gitu selain tadi kuantor juga bakal sering muncul, sedangkan disjungsi konjungsi itu minim untuk keluar di soal, mungkin 0,5% karena itu rumusnya itu mudah. Konjungsi pernyataannya itu tinggal tambahin kata dan, kalau disjungsi itu pernyataannya tinggal tambahin kata atau. Kalau jadi kata negatif, konjungsi jadi atau, kalau disjungsi jadi dan. Mudah kan? Nah, biimplikasi merupakan pernyataan majemuk. Ingat majemuk itu apa? Masih ingat? 2 kalimat Kak. Dua kalimat atau kalimat buka. Maksudnya ada kalimat premis 1, premis 2. Ada 2 kalimat yang dihubungkan dengan kata hubung jika dan hanya jika. Ini dari sini aja pasti udah bingung. Jika dan hanya jika pernyataan apa tuh? Nah, maksudnya dari biimplikasi itu akan ada 2 kesimpulan yang dihasilkan. Maksudnya 2 kesimpulan itu si premis 1 tetap jadi premis 1, premis 2 itu tetap ada. Maksudnya tetap muncul di kesimpulannya. Secara matematis dilambangkan sebagai pi. Ini ingat ya, kalau biimplikasi itu panahnya 2.
menjadi ki. Untuk lebih jelasnya nih, maksud saya tadi tuh si premis 1 dan premis 2 utuhnya tuh kayak gini. Jadi si jika dan hanya jikanya itu tetap si premisnya itu tetap kokoh gitu, nggak berubah, nggak ada yang hilang katanya. Untuk lebih jelasnya, contohnya kayak gini. Premis satunya, Lisa memberikan uang kepada adiknya. Lisa lulus ujian, hasilnya kayak gini. Lisa akan memberikan uang kepada adiknya jika dan hanya jika ia lulus ujian. Ini premis satunya. Ini premis duanya. Premis duanya cuma berubah kata Lisanya jadi kata orang ketiga, jadi iya. Ngerti ya? Cuman emang kata kuncinya itu jika dan hanya jikanya memang kalau di soal itu membingungkan. Karena mungkin waktu, terkait situasi, kadang si jika dan hanya jika itu disimpulannya cuma muncul, kita tuh cuma ngisi, misal pilihan A tuh tepat, pas kita lihat B, jika hanya, ini kan paling benar deh, paling nyambung. Kadang si logika kita, karena tadi ya, pikiran kita logika yang itu, pernyataan benar itu, ini tuh paling benar, ini tuh rancu. Karena jika dan hanya jika rancu kan, jadinya kalau di kalimat efektif itu pemborosan kata hubung. Cuman implikasi itu ya ini, bukan maksudnya boros sih, tapi ya simpannya harus ada kata dua jika, harus ada kata dan, harus ada kata hanya. Paham ya? Nah ini rumusnya, premis 1, premis 2, ingat ya premis 1 pi, P, premis 2-nya ki, hasilnya kayak gini. Pernyataan benar, benar jadi benar. Pernyataan benar salah jadi salah. Pernyataan salah benar menjadi salah. Pernyataan salah salah menjadi benar. Jadi di sini dikasih itu salah satu ingat ya, salah satu pernyataan salah berarti hasilnya salah atau negatif. Kalau misalnya dua-duanya pernyataan salah berarti tetap negatif, positif, benar. Ya. Ingat gak rumusnya? Lupa ya? Tapi kalau misalnya di soal nggak akan ditanyain rumus sih. Ingat, yang ditanyain di soal itu bukan rumus, tapi hasilnya. Kita tinggal ingat kata kuncinya. Lanjut. Nah, ini silogisme. Nah, silogisme itu juga termasuk simpulan yang bakal sering muncul. Karena kayak gini nih, contohnya kan jika-jika. Silogisme, kepindahin. Silogisme merupakan penarikan kesimpulan dari dua pernyataan implikasi. Ingat gak implikasi apa? Yang harus ada kata hubung. Di sini kata hubungnya ditandai dengan kata jika. Jika. Aturan silogisme adalah sebagai berikut. Jika premis 1 adalah ki atau premis 2 benar dan premis 2 adalah kesimpulan benar, maka premis 1 sama dengan kesimpulan benar. Atau pernyataan dalam bentuk premis itu kayak gini. Premis 1-nya hasilnya harus positif. Premis 2-nya kesimpulannya harus positif. Kesimpulannya harus positif. Kalau misalnya jadi negatif gampang. Kalau jadi negatif itu ada kata tidaknya. Ingat kalau dalam penarikan kesimpulan itu, kalau hasilnya mau negatif itu pasti ada kata tidak. Ingat ya, kalau hasilnya negatif itu pasti ada kata tidak di salah satu premisnya. Ini contohnya, jika rumah tidak dikunci, maka ibu pulang. Premis satunya itu ki, kata aja. Premis duanya, jika ibu pulang, maka ayah pulang. Premis duanya dipenuhi dengan R, maka kesimpulannya harus PR. Kesimpulannya, jika rumah tidak dikunci, maka ayah pulang. Paham nggak? Nih, di salah satu premis ini, premis satunya ada kata tidak. Berarti hasilnya harus negatif. Di sini negatifnya ditandai di awal ya nih. Jika rumah tidak dikunci, maka ayah pulang. Premis duanya, si maka ayah pulangnya tetap positif. Ngerti ya? Ada yang tanya dulu nggak? Lanjut dulu ya. Kak, izin nanya. Boleh. Oke, mengenai silogisme. Kalau kita merujuk ke kisi-kisi di PAN RP nomor 27 tahun 2021, silogisme dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Ya. Itu tujuan dari kisi-kisinya. Kemungkinan besar di SKD tidak lari dari situ, dari tujuan kisi-kisinya. Jika melihat dari tujuan itu, kemungkinan besar silogisme yang mana ini yang menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Kemungkinan besarnya. Karena banyak sekali kan materi silogisme sebenarnya. Gitu, Kak.
Ya, jadi intinya silogisme itu yang bakal banyak keluar atau cara kita tahu bentuk silogisme kayak gimana gitu ya? Iya, kemungkinan yang harus kita perdalam itu yang mana ini, karena nggak semua keluar kemungkinan besar. Ya, tadi saya udah jelasin ya, yang bakal banyak keluar itu biimplikasi, kuantor universal, sama ekstensial, sama implikasi silogisme. Nah, kenapa? Karena disjungsi konjungsi itu salah satu penarik kesimpulan yang mudah, karena pernyataannya itu hanya tinggal menambahkan kata dan sama atau. Makanya itu jarang muncul. Sedangkan tadi kuantor itu kata kuncinya semua, setiap. Biasanya silogisme itu kata semua dan setiap pasti muncul di awal-awal karena itu masih jenis soal yang mudah. Sedangkan silogisme akan muncul agak-agak akhir atau tengah karena pernyataan ini salah satu pernyataan yang emang jikanya ini nih, premis 1 premis 2-nya ditandai dengan kata jika kan. Nah, udah jadi ketentuan kan sebenarnya kalau udah ada kata jika, ingat tadi implikasi itu aturannya ada kata hubung dan simpulan itu biasanya ditandai dengan kata hubung jika, maka. Ingat ya implikasi. Implikasi itu kata ciri khasnya jika sama maka. Nah, sedangkan di implikasi itu di biimplikasinya yang tadi kuncinya hanya dan jika hanya yang ngecoh juga, kita itu kadang terkecoh karena bukan jawaban mana yang benar, tapi karena situasi. Makanya kalian kalau misalnya nanti ikut tes atau tryout itu fokus aja sama apa yang kalian tuju dan niat. Maksudnya jangan gemeteran di awal karena kalau misalnya gemeteran atau grogi di awal tuh bakal kacau. Nah, kalian baca dulu pelan-pelan. Oh, ini soal 1 sampai 5 tuh gampang nih tentang kuantor. Oh, kuantor itu salah satu rumus matematika yang tentang kuantitas. Ingat, kalau kuantor itu tentang semua, setiap, beberapa, sebagian. Oh, implikasi nih, masuk ke implikasi. Implikasi itu cirinya konjungsi. Konjungsi itu berarti kata ada hanya, jika. Oh, masuk nih silogisme, ini mulai nih, ada kata jika. Berarti ini populasi silogisme yang bakal banyak muncul. Kalian ingat-ingat aja premis 1, premis 2-nya dan kata majemuk. Maksudnya majemuk itu ada 2 kalimat. Kayak gitu. Paham ya? Nanti ada contoh soalnya. Sampai sini dulu ya penjelasannya ya. Mas Wawan, ngerti ya? Siap, terkopi. Oke. Lanjut ya. Nah, ini modus ponens dan tollens. Maksudnya ini tuh sama aja sih kayak silogisme, kayak contoh sebelumnya, cuman ini contoh hasilnya nanti kayak gimana. Nah, penarikan kesimpulan dengan modus tollens mengikuti aturan berikut. Jika premis 1, premis 2 benar, nih, P ditandai Q itu benar, maka hasilnya itu salah katanya. Jadi maksudnya sama aja sih silogisme. Jadi kalau misalnya ada pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah, berarti pernyataan selanjutnya salah. Jadi simpulannya akan negatif. Ini juga sama, modus tollens juga. Nih ingat ya, silogisme itu, nah modus ponens dan tollens itu masih bagian silogisme. Kalau premis satunya, salah satu premis 1 atau 2-nya negatif, maka hasilnya harus negatif. Ini contohnya untuk penarikan simpulan modus ponens. Jika Reni mengikuti lomba tari, maka Reni rajin berlatih. Pi sama dengan Q-nya itu positif. Keduanya, Reni tidak rajin berlatih. Ingkarnya itu jadi salah ya, pernyataannya disalah. Maka kesimpulannya Reni tidak mengikuti lomba tari. Ngerti nggak? Hasilnya harus negatif di sini. Ambil aja si premisnya itu, si Reninya itu kan sebagai subjek. Ingat, nama orang, hewan itu pasti jadi subjeknya. Apapun yang depan pasti subjek. Nah, tarinya jadi predikat. Rajin berlatihnya juga jadi predikat. Nih, hasilnya ini penarikan kesimpulan Ponens itu ternyata ada yang hilang. Yang hilangnya si kesimpulan maka atau implikasi maka. Ini tuh premisnya bisa disebut implikasi karena ada kata maka. Jika Reni mengikuti lomba tari, maka ini tuh termasuk kesimpulan implikasi premis satunya karena ada kata jika dan maka. Premis duanya Reni tidak rajin belajar. Ada pernyataan negatif, hasilnya Reni tidak mengikuti lomba tari. Kenapa ada kata tidak? Karena tidak rajin berlatih. Di sini kalau misalnya dia rajin berlatih, akan juara. Pasti hasilnya gini, Reni
Reni lomba tari pasti juara. Pasti kalau misalnya hasilnya positif itu akan ada kata tambahan lain walaupun itu kita belum tahu pernyataannya benar. Tapi kalau misalnya di pilihan ganda itu mudah sih untuk menentukan yang salah yang benarnya. Kita lanjut, kalau toleransi itu sama aja sih sebenarnya premis 1, premis 2-nya itu kalau misalnya pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, maka hasilnya juga harus benar. Nah ini ya, ini contohnya, contoh penarikan kesimpulannya sama aja. Nih, sama silogisme juga sama, hasilnya pasti gini, toleransi juga gini kesimpulannya. Kalau misalnya positif, pasti positif. Penarikan kesimpulan adalah konklusi dari beberapa pernyataan majemuk atau tadi ya majemuk itu 2 kalimat, 2 premis yang saling terkait. Jadi pasti si hasil kesimpulan itu nggak akan beda jauh dari premis 1 sama premis 2-nya. Nih kalau silogisme itu mudah juga. Dari contoh ini kita bisa lihat. Ada kata jika, silogisme itu ciri khasnya. Jika rumah tidak dikunci, maka ibu pulang. Ini ada kata tidak, berarti hasilnya harus negatif. Premis 2-nya positif. Jika ibu pulang, maka ayah pulang. Hasilnya harus negatif. Jika rumah tidak dikunci, maka ayah pulang. Di sini katanya kalau secara logis nih, kalau pernyataan secara logis itu kan kayak gini. Kalau nggak pakai rumus ya. Kalau rumah tidak dikunci, maka ibu pulang. Jika ibu pulang, maka ayah pulang. Oh, berarti kalau ibu pulang, ya ayah pulang. Tapi situasi rumahnya nggak sih. Nah, kalau secara logis kan gitu, penarikan secara logis atau secara nalar. Ini tanpa rumus ya, yang mudah. Oh, berarti hasilnya itu simpulannya kalau rumah tidak dikunci, berarti ayah pulang. Oh, berarti kalau misalnya ibu gak pulang juga ya pulang gitu aja. Kalian mainin aja logika kalian. Ini juga sama nih. Jika Reni mengikuti lomba tari, maka Reni rajin berlatih. Oh, si Reni ini kalau misalnya rajin nari, rajin latihan nari, berarti bakal ikut lomba tari nih kalau rajin gitu kan. Premis 2-nya. Tapi si Reni itu nggak rajin berlatih. Oh ya udah berarti Reni nggak akan ikut lomba tarik, orang dia nggak latihan gitu aja. Mainin aja kalian secara logis. Kalau misalnya kalian bingung di rumus ya, karena rumus di silogisme itu kan banyak tadi dari mulai kuantor, implikasi, biimplikasi, silogisme. Nih udah di ini sama Kak Isan udah disebutin ya kelompoknya. Ingat ya, kalian kalau misalnya bingung di rumus, mainin aja logis kayak tadi udah saya contohin. Kalau Reni rajin melatih nari, berarti dia ikut lomba. Tapi Reni itu gak rajin. Oh, berarti ya dia nggak akan ikut lomba, soalnya dia nggak latihan nari. Kayak gitu aja. Paham ya? Kalau kalian bingung di apa nih? Bingung di rumus. Nah, untuk phoneme itu beres. Phoneme, silogisme, maaf. Suaranya masih kecil gak? Tadi kecil Kak, ini udah agak gede sih, udah agak mending. Oh, udah. Aduh, belum pindah slide-nya ini. Kita tunggu pindah slide dulu. Ini sambil dicas, jadi agak lemot, maaf ya. Oh ya, bantu untuk jawab yang tadi si Mas Wawan. Jadi kan silogisme itu untuk materi silogisme sendiri terbagi menjadi beberapa kelompok ya. Kalau nggak salah ada 9. Seperti yang tadi disebutin di room chat. Ada ingkaran atau negasi, kuator universal, kuator eksistensial, implikasi, biimplikasi, konjungsi, disjungsi, modus ponens sama modus tollens ya kan. Nah, kemungkinan yang keluar itu biasanya cuma dari 9 ini paling cuma 4 atau 5 materi aja gitu, 4 atau 5 kelompok, dan itu juga terbagi menjadi 1 atau 2 soal doang sih, kayak gitu. Karena untuk materi silogisme di IO itu paling cuma muncul ya paling banyak 5 soal kayak gitu. Jadi ya apa namanya, ada dari 9 kelompok ini paling yang muncul 4 kelompok atau 5 kelompok doang di setiap soal gitu. Jadi ya setiap contoh misalnya kayak muncul disjungsi paling cuma muncul 1 soal doang gitu. Seperti itu ya Mas Wawan. Nah untuk yang keluar mana cari aja yang sulit gitu. Soalnya nggak mungkin pihak PKN itu bikin soal SKD itu mudah gitu. Kayak misalnya antonim sinonim aja kenapa dihapuskan? Sebenarnya bukan dihapuskan ya. Modelnya cuma dimasukkan ke dalam kayak penalaran gitu.
Yang persamaan kata itu karena kalau cuma sinonim antonim doang termasuknya mudah kayak gitu. Jadi dimaksudnya kayak persamaan kata gitu, kayak apa namanya, siang malam terang hujan kayak gitu kan. Gitu. Seperti ya Mas Wawan. Ya maksudnya ke analogi gitu. Jadi sinonim antonim itu udah dicampur ke analogi gitu. Karena kalau cuma sinonim antonim itu bisa kayak lawan katanya apa sedih apa senang kayak gitu kan udah termasuknya mudah ya kayak gitu. Jadi maksudnya ke penalaran analogi kayak persamaan kata gitulah. Seperti itu. Jadi kalian kalau belajar silogisme itu jangan apa ya, yang dipelajarin semua, maksudnya kalian belajar aja yang dasar-dasarnya dari sebenarnya cuma belajar dasar-dasar, tapi kalian fokusnya ke 4 atau 5 materi yang kira-kira menurut kalian sulit itu kalian pelajarin gitu, karena siapa tahu yang sulit itu yang muncul gitu, seperti itu. Jadi jangan ngambil apa yang pelajarin soal yang mudah, tapi belajarnya materi yang sulit gitu, karena kemungkinan besar itu akan keluar, seperti itu ya. Itu buat yang tadi masih Mas Wawan ditanya mengenai kira-kira materi apa yang keluar untuk yang silogisme gitu. Karena nggak mungkin silogisme sebenarnya keluar. Itu maksudnya di satu dalam satu paket itu sebenarnya keluar nggak, paling cuma 4 atau 5 kelompok aja yang keluar. Dan itu pun juga setiap kelompok cuma satu soal aja yang dimunculin gitu. Satu soal mewakili satu kelompok soal, satu kelompok materi ini. Oke gitu ya. Lanjut Kak In. Oke, siap. Kasih Kaisan. Tadi udah dibantu jawab ya. Semoga Mas Wawan nggak bingung. Nah, ini ada tips and trick untuk mengerjakan soal penerahan logis. Yang pertama, pahami dan analisis pernyataan yang diberikan soal. Ingat, premis 1, premis 2-nya apa sih? Premis 1-nya tuh pernyataan benar apa salah? Ingat. Tentukan kesimpulan logis yang sesuai dengan pernyataan atau fakta yang diberikan soal. Tadi juga dijelasin. Pernyataan kuantor itu pasti ada kata kuncinya. Pernyataan implikasi juga ada kata kuncinya, silogisme juga ada. Kalau misalnya kalian merhatiin, tadi dari semua jenis silogisme atau penarikan kesimpulan itu ada ciri khasnya dari masing-masing. Hindari opini. Di sini boleh opini, tapi secara tadi aja, kayak tadi saya nyontohin tentang si Reni sama ayah yang pulang sama ibu itu, situasi yang jelasnya tuh kayak apa sih gitu. Situasi pernyataan yang hasilnya yang benar itu kayak gimana sih gitu. Tapi jangan opini, harus secara logis. Harus berdasarkan premis 1, premis 2. Terus triknya itu yang pertama, nih pahami makna kata semua. Berarti ini itu termasuk kuantor universal karena masih umum, memiliki makna yang sama dengan kata setiap, yaitu tanpa terkecuali. Berarti hasilnya juga harus kesimpulannya harus ada kata semua. Terus pahami makna kata beberapa memiliki makna yang sama dengan kata ada, sementara, dan sebagian. Nah, maksudnya di nomor 2 ini berarti kalau misalnya premis 1, premis 2-nya beberapa, jawabannya nggak akan apa ya? Nggak akan mungkin 90% hasilnya beberapa juga, tapi bisa jadi ada, sementara, atau sebagian, atau mungkin juga sih kata beberapa ini tuh di kesimpulannya itu nggak muncul gitu sih jawabannya. Ngerti ya? Untuk silogisme beres, kita masuk ke materi literasi. Masuk ke materi literasi. Materi literasi bahasa Indonesia. Nah, sebelum ini kita perkenalan dulu sama si TWK ini. TWK itu adalah ujian dengan materi yang mengangkat pengetahuan mengenai dasar-dasar NKRI. Berarti tentang Indonesia banget gitu kan. Di antaranya Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan literasi bahasa Indonesia. Di sini kenapa literasi di akhir? Karena emang yang ditekankan di TWK itu ya tentang PKN-nya, tentang pendidikan kewarganegaraannya gitu. Nah, tapi kalian tetap si bahasa Indonesianya itu dinilai gitu. Si literasinya itu dinilai. Pemahaman kalian itu di TWK itu sejauh apa sih? Misal di literasi itu berarti dalam penggunaan bahasa tuh kalian seperti apa sih gitu. Dalam ejaan tuh kayak gimana sih, penilaiannya seperti itu ya di literasi. Nah, literasi tes bahasa Indonesia bukan untuk mengetahui seberapa cepat kemampuan membaca, namun mengenai tulisan atau bacaan. Biasanya akan terdiri dari 3 paragraf atau lebih. Biasanya sih soalnya ya. Misalnya gini maksudnya, akan ada 6 atau 8 paragraf. Nah, ini tuh udah mewakili si TWK. Misal dari
8 paragraf itu 1 sampai nomor 10-nya itu tentang itu, tapi mewakili semuanya. Yang pertama yang ditanyain misal tentang gagasan, yang kedua tentang kesimpulan, yang ketiga penulisan paragrafnya, yang keempat misalnya ditanyain istilah-istilahnya atau kata-katanya, terus yang kelima ditanyain tentang ejaannya. Pokoknya si TWK ini tuh bisa si paragraf ini mewakili semua pernyataan literasinya. Karena kalian dinilai bagaimana dalam ejaan, tadi bacaan, tulisan. Pada tes TWK materi tes bahasa Indonesia, peserta diharapkan dapat mengisi isi topik dari bacaan. Jadi kalian harus memahami bacaan tersebut karena temanya ada literasi, kalian harus membaca. Permasalahan yang ada dalam wacana tersebut, inti dari paragraf tersebut bagaimana. Ingat di sini yang dinilai itu kawan-kawan seberapa paham kawan terhadap bacaan tersebut. Ingat ya, beda tadi sama silogisme. Kalian harus menyimpulkan secara cepat, kalian harus tanggap dalam bacaan. Kalau TWK itu dalam membaca. Nah, ini materinya yang pertama, salah lagi paragrafnya. Yang pertama pasti yang ditanya itu tentang paragraf. Di bahasa Indonesia pasti di seluruh tes akan ada tentang paragraf. Isinya pasti tentang simpulan, gagasan utama, inti kalimat, inti topik, topik dalam wacana tersebut, lalu kalimat. Kalimat juga pasti melekat di bahasa Indonesia. Di semua tes pasti kalimat ditanyain. Misal kalimat efektif, kalimat majemuk, kalimat positif atau kalimat negatif, maksudnya kalimat bertanya atau tidak bertanya, kayak gitu. Terus tata bahasa Indonesia itu ada kata, ejaan, serapan, kayak gitu, makna, baku dan tidak baku, penggunaannya. Jadi di dalam TWK ini juga penggunaan kita dalam bahasa itu harus bagaimana sih, apakah non formal, apa formal, kayak gitu, paham ya? Nah, sebelum lanjut, untuk TWK ini, kita itu gak bisa nyari kunci jawaban. Maksudnya bukan gak bisa nyari jawaban, tapi di sini kita gak bisa nentuin jawabannya apa, tapi kalian tahu polanya. Ngerti nggak maksudnya? Kalian di TWK ini tuh paham pola akan soalnya. Jadi kalau misalnya udah paham tentang soal polanya, kalian itu bakal enjoy. Misalnya, tentang soal nomor satu tentang gagasan. Oh, ini mah gampang nih tentang inti topik, berarti yang ditanyain tentang topik pembahasannya. Ini kita masuk ke pertama ya, tentang gagasan utama. Pengertiannya dulu, gagasan utama atau gagasan pokok adalah inti atau pokok dari sebuah pembahasan. Gagasan utama biasanya berupa kalimat dalam paragraf. Dengan kata lain, gagasan utama merupakan kalimat yang menjadi dasar dari sebuah penjelas atau pengembang dalam sebuah paragraf. Terus si gagasan utama ini terbagi jadi 3 paragraf, ada induktif, di akhir paragraf, deduktif paragraf, campuran di awal dan di akhir. Ngerti ya? Maksudnya gagasan ini tuh kita dari 6 sampai 7 paragraf atau 8 paragraf itu harus bisa nentuin tentang gagasan utama atau gagasan pokok tentang paragraf tersebut. Misal tentang perubahan iklim, judulnya perubahan iklim. Berarti yang ditanyainnya nggak akan beda jauh tentang perubahan iklim yang ada di Indonesia, misal. Berarti itu gagasan utamanya. Nah, selanjutnya koherensi dan kohensinya itu harus sesuai dengan apa yang dinyatakan di awal. Yaitu gagasan utamanya itu apa sih? Berarti paragraf selanjutnya itu harus tentang perubahan iklim, nggak boleh tentang yang lain. Itu udah menunjukkan kalau gagasan utama itu menjelaskan tentang hal tersebut atau mengenai apa sih. Terus ini ada istilah gagasan utama. Istilah gagasan utama itu ada banyak. Kalau misalnya kawan-kawan nemui soalnya kayak gini, ide pokok dari gagasan tersebut adalah atau inti paragraf dari topik tersebut adalah, nah berarti itu nanyain gagasan utama. Jadi kawan-kawan jangan bingung kalau misalnya nanti di soal itu ada ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pernyataan ini. Ya intinya sama, yang ditanyain itu gagasan utamanya. Yang ditanyain itu topik pembahasan dari paragrafnya. Ini ada contohnya biar gak bingung. Contohnya tuh kayak gini, misalnya ada satu paragraf ya, ini mudah ya. Kalau misalnya contoh aslinya nggak akan satu paragraf. Jalanan dari Mampang hingga Kuningan selalu dipenuhi kendaraan. Setiap pagi hingga sore hari banyak pengendara yang melewati jalan ini. Mereka biasanya adalah para pekerja kantoran. Tak hanya mobil dan motor, kendaraan besar seperti bus, truk, dan mobil besar lainnya juga turut meramaikan membuat bising. Hal ini terjadi karena jalan ini sangat strategis dan dipenuhi banyak ruko-ruko juga perkantoran.
Gagasan utamanya berarti ini ada di awal. Karena ini menjelaskan tentang situasi jalan Mampang hingga Kuningan nih. Jalan dari Mampang hingga Kuningan selalu dipadati dengan kendaraan. Ini, si gagasan ini mewakili semua paragraf selanjutnya. Maksudnya paragraf 2, 3, 4-nya pasti tentang kepadatan yang ada di Jalan Kuningan ini. Ngerti ya sampai sini tentang gagasan utama? Gagasan utama itu untuk mewakili mewakili topik yang ingin disampaikan paragraf. Itu pembahasan secara ringkasnya. Nah, ini untuk menentukan gagasan utama, kita harus membaca kalimat demi kalimat dengan cermat. Soalnya tadi ingat, si gagasan utama itu nggak harus ada di awal. Maksudnya tidak kemungkinan semuanya ada di awal. Bisa jadi ada di tengah, bisa jadi ada di akhir. Untuk menentukan gagasan utama, kita harus ingat membaca literasi ya. Berarti kita harus baca tentang mengulang bagaimana kita menentukan ide gagasan tersebut. Kemudian kita dapat mencari dan menemukan kalimat utama yang berisi gagasan utama yang hanya ada di awal atau akhir kalimat. Lalu kita bisa menandai gagasan utama dan informasi lainnya. Kalau misalnya udah ketahuan topiknya tentang apa, berarti ya itu jawabannya. Tapi kalau di bahasa Indonesia itu jawabannya biasanya mengecuh juga, karena semi mirip. Bahasa Indonesia itu pasti jawabannya semi mirip. Bisa jadi ini tuh misal pilihan A, B, C, D-nya itu sama, cuman nggak kata konjungsinya. Yang B tuh nggak ada kata selalunya. Misalnya yang C-nya itu hidupnya nggak ada. Biasanya kayak gitu bahasa Indonesia itu. Makanya kalian di sini kenapa nerapin harus baca yang benar itu? Ya ini gimana sih maksud dari si gagasan itu, apa sih yang ingin disampaikan? Kayak gitu. Lanjut ya. Udah adan ya? Adan zuhur. Kak ini Ya mau Kak, bentar dilanjut lagi dulu. azan zuhur Kak. Ya aku soalnya udah beda ya kita. Beda ini udah kata. Lanjut dulu aja ini. Lanjut Kak, lanjut. Oke, selanjutnya di sini ada paragraf dan simpulan. Tapi ini maksudnya mereka masih bagian gagasan utama sih ini. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok nih. Berarti ini tentang gagasan ya, masih tentang, karena si paragraf ini harus punya ide pokok. Dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian ke dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Tahu ya mungkin paragraf itu kayak gimana? Lanjut, paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi paragraf sebuah ide-ide, isi kalimat, dan kalimat penutup pada yang dibuat oleh penulis. Yang kedua, mencurahkan suatu perasaan pemikiran penulis dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Yang ketiga, paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. Yang keempat, memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan dibuatnya. Terakhir, dapat membantu penulis dalam mengembangkan gagasan-gagasan atau ide dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ingin ditulis menjadi sebuah karya tulis. Jadi dari paragraf ini, dari salah satu ide pokok dapat menjadi gagasan atau ide-ide topik yang dibahas secara teks gitu. Maksudnya dalam satu ide gagasan itu dari gagasan temannya dari awal atau di akhir dapat mewakili atau informasi yang ingin disampaikan oleh penulis. Kayak gitu. Lanjut ke kesimpulan. Nah, kesimpulan adalah merupakan suatu rangkaian akhir dari bab yang telah disusun dari karya tulis, yang mana tulis akan memberikan kesimpulan dari semua apa yang telah dibahasnya, sehingga poin-poin yang telah ada bisa lebih tepat sasaran atau berguna. Nah, bedanya kesimpulan sama gagasan itu, kalau gagasan itu ide pokok yang ingin disampaikan atau topik yang disampaikan secara garis besar, sedangkan kesimpulan itu hasil akhir atau poin-poin yang ada di paragraf yang akhirnya disimpulkan secara ringkas dari misalnya 6 paragraf itu, oh intinya itu tentang ini. Misal tentang tadi perubahan iklim, gagasan utamanya tentang perubahan iklim, tapi kalau simpulannya bukan tentang perubahan iklim lagi, misal sebab akibat perubahan iklim di Indonesia. Nah, kesimpulannya bisa kayak gitu. Ada, kalau di simpulan itu pasti harus ada sebab dan akibat. Itu bedanya ya. Kesimpulan bukan hanya dari ringkasan dan juga dari topik yang paling utama. Ingat tuh beda ya. Kalau ini yang disebutin ini tuh gagasan utama.
Untuk sebagian besar makalah pada penelitian tingkat penggunaan tinggi, 1, 2 atau paragraf yang telah dikembangkan sangat cukup untuk kesimpulan, walaupun dalam beberapa kasus 3 atau lebih dari paragraf mungkin diperlukan. Jadi kesimpulan itu selain harus ada penjelasan yang ringkas, tapi harus ada penjelasan lain. Ingat ya, kalau gagasan utama itu ide pokok, kalau kesimpulan itu hasil dari semua rangkaian teksnya atau poin-poin inti, tapi harus ada sebab akibatnya. Lanjut ya. Lanjut ke kalimat. Agak loading. Nah, ini tentang kalimat. Kalimat adalah susunan beberapa kata atau klausa yang bisa diperlukan dilengkapi dengan kata hubung atau konjungsi. Kalimat sangat berperan penting dalam hal komunikasi karena kalimat berfungsi untuk menyampaikan sebuah informasi dan menggambarkan perasaan seseorang. Dari kata ada kalimat. Dari kalimat ada paragraf. Jadi paragraf jadi suatu teks. Ingat ya, satuan kecil bahasa Indonesia itu kayak gitu, kata, kalimat, paragraf. Ciri-ciri kalimat itu yang pertama memiliki satuan ide dan maksud. Maksudnya kalimat itu pasti ada satu kalimat aja udah jadi ide pokok, udah menjadi gagasan, udah menjadi koherensi dan kohesi. Yang kedua, kalimat setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Harus ada pelaku dan diperbuat. Secara tertulis, kalimat diawali dengan huruf besar atau kapital dan diakhiri dengan titik atau tanda tanya atau tanda seru. Sebuah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa menggunakan kata hubung. Jadinya kata majemuk. Misalnya, hari ini saya mengikuti Zoom Meet Hore Digital dan nanti sore saya akan mengikuti tryout di Hore Digital kayak gitu contohnya. Jadi ada kata hubung, konjungsi dan atau misalnya maka jika. Pokoknya bahasa Indonesia itu ciri khasnya pasti ada kata hubung. Ada kata hubung, ada kata premis, ada imbuhan kayak gitu. Terus ini ada unsur-unsur kalimat. Yang pertama itu ada subjek kita sebagai pelaku, ada predikat itu biasanya kata kerja, objek itu suatu objek yang kita kerjakan atau penjelasan dari predikat, keterangan itu menerangkan itu biasanya bisa menerangkan tempat atau waktu, terus pelengkap itu bisa menjadi melengkapkan sesuatu objek atau menerangkan keterangan waktu atau tempat. Ini penjelasannya, subjek bagian yang berfungsi untuk menunjukkan pelaku dalam kalimat. Pada umumnya, subjek terbentuk dari kata benda atau nomina, serta diletakkan di awal kalimat, biasanya saya, aku, atau bisa hewan juga misalnya. Terus predikat yaitu unsur yang berfungsi menerangkan yang sedang dilakukan. Misalnya, saya membaca, saya tidur, saya minum, saya makan, kayak gitu. Terus objek itu biasanya terletak sesudah predikat. Contohnya kayak gini, saya minum Milo. Berarti objeknya Milo karena menerangkan si minumnya minum apa. Terus keterangannya gampang kayak gini. Saya minum Milo di depan rumah. Berarti keterangan tempat. Keterangan tempatnya di depan rumah. Pelengkapnya, ini pelengkapnya biasanya selalu hadir atau tidak hadir di kalimat. Contohnya biasanya kayak gini. Saya minum Milo di depan rumah kemarin sore. Di depan rumah kemarin sore ditemani teman. Kayak gitu pelengkap. Biasanya pelengkap itu jadi nama. Kalau contoh S plus people atau SPK. Ini tergantung nanti si kalimatnya itu. Ini Yohanes yang nanya di room chat, subjek predikat pelengkap atau subjek pelengkap keterangan. Tergantung itu nanti si kata-katanya itu apa sebagai apa. Misal kayak tadi saya subjek, minum predikat, Milo objek. Di depan rumah keterangan, pelengkapnya kemarin sore bersama teman, berarti itu pelengkap. Kayak gitu, paham ya? Ini ada contohnya nih. Nah, Dara belajar, darahnya subjek, belajarnya P. Pak Heru membaca koran, Pak Herunya subjek, membacanya predikat, korannya objek. Penanganan masalah itu berjalan cepat, penanganan masalah itu subjek, berjalannya predikat, cepatnya keterangan. Aris membeli sepeda baru. Arisnya subjek, membelinya P, sepedanya objek, barunya keterangan. Nah, jadi keterangan itu bisa menerangkan apapun setelah objek atau predikat ya, ingat. Pelengkap juga bisa jadi pelengkap
tambahin kayak gini. Aris membeli sepeda baru kemarin bersama ayah. Itu bisa jadi pelengkap. Lukisan adalah perasaan jiwa. Nah, ini contoh yang pelengkap. Lukisannya subjek adalah predikat, perasaan jiwanya pelengkap. Udah bisa bedain ya pelengkap sama keterangan. Keterangan itu menerangkan, pelengkap itu sebagai melengkapi. Paham? Lanjut ya. Udah pada ngerti. Budi sedang bermain bola bersama teman di lapangan. Itu gimana, Kak? Budinya subjek, sedang bermainnya predikat, bolanya objek, bersama temannya pelengkap. Bila ini udah bisa di lapangannya keterangan. Jadi biasanya pelengkap itu nggak apa-apa kalau nggak ada di akhir, dan pelengkap itu juga ada di awal. Jadi pokoknya yang harus ada di awal itu subjek biasanya, tapi kalau misalnya sebagai pelengkap itu nggak harus ada di akhir juga nggak apa-apa, karena si pelengkap itu biasanya cuma melengkapi kan si posisinya itu. Keterangan juga biasanya ada di akhir, tapi bisa juga di awal. Misal kayak gini, kemarin sore Budi, biasanya kayak gitu. Itu keterangan waktu. Boleh juga dalam kalimat itu ada dua keterangan, misal keterangan waktu dan keterangan tempat. Nggak jadi masalah. Misal kemarin sore Budi sedang bermain bola bersama teman di lapangan. Berarti keterangannya ada dua, keterangan waktu dan keterangan tempat. Paham ya? Oke, lanjut ya. Kita masuk ke kata. Kenapa kata ma termasuk di literasi? Karena biasanya ada tentang soal tata kata. Pengertian, kata adalah kumpulan dari beberapa huruf yang membentuk sebuah makna tertentu. Di dalam tata bahasa, kata merupakan kombinasi morfem atau bagian terkecil dari sebuah kalimat. Kata adalah sebuah kecil yang dapat diartikan dan dapat membentuk frasa, klausa, atau kalimat. Ciri-cirinya terdiri dari beberapa huruf, memiliki fungsi terbalik dalam tata bahasa, dapat dibentuk menjadi frasa, klausa, atau kalimat kalau boleh digabung dengan kata lain. Maksudnya ini tuh frasa misalnya kayak gini, buah hati, buah tangan. Kalau klausa tuh kayak gini, aku makan, aku minum. Bisa bedain kan? Kalau frasa itu ada makna tersembunyi, kalau misalnya klausa itu sesuatu yang sedang dilakukan. Nih, frasa itu contohnya ya, buah hati, buah tangan, ringan tangan, itu frasa namanya. Kalau klausa itu contohnya harus ada subjek sama predikat. Aku minum, aku terjatuh, kayak gitu. Ini bentuk dari tata kata. Yang pertama ada kata benda. Ingat ya, kata benda, kata itu satu kata aja udah ada maknanya. Kayak gini, kucing kalau cari di KBI pasti ada maknanya. Padi juga ada. Kata sifat itu yang dimiliki kita, yang dimiliki manusia ya. Sifat yang dimiliki dan dirasakan manusia. Ingat, kata sifat itu kata yang dimiliki manusia dan dirasakan oleh manusia. Cantik, rindu, dingin, panas, kencang, angin kencang, nah kayak gitu tuh. Kata sifat tuh kayak gitu. Terus kata kerja, makan, baca, tulis, banyak kayak ini. Minum, terjatuh, itu kata kerja. Kata keterangan tadi sama kayak kalimat, menerangkan waktu atau tempat. Kata bilangan itu kalau di bahasa Indonesia banyak ya. Ada penyebutan untuk kesatu, kedua, ketiga, sehelai, setumpuk. Pokoknya Indonesia itu penyebutannya banyak ya. Kalau misalnya buat orang tuh apa, buat hewan itu apa penyebutannya. Misal kalau orang tuh dalam kepala keluarga disebutnya dua kepala keluarga, kayak yang dihitungnya kepala kan. Kalau di hewan itu ekor, satu ekor, dua ekor, kayak gitu. Kata ganti itu kita sebagai kata ganti ketiga, saya, mereka, siapa, beliau, Anda. Terus terakhir kata tugas tuh kayak kata konjungsi, menerangkan sifatnya sejak, tanpa itu pun, hanya, jika, kayak gitu. Paham ya? Nah ini penjelasannya. Kata benda adalah kata-kata yang merujuk pada suatu benda. Bentuk benda dapat bersifat abstrak ataupun konkret. Kayak tadi kucing sama padi ya konkret gitu. Sedangkan cantik termasuk abstrak karena cantik orang kan beda-beda ya. Misal atau dinginnya tuh dingin apa sih kayak gitu. Terus kata kerja atau verba adalah jenis kata yang menyatakan suatu perbuatan. Kata sifat, adjektiva, ingat yang kita rasain ya, kata sifat itu. Kelompok kata yang mampu menjelaskan atau mengubah kata benda atau kata ganti menjadi lebih spesifik. Selain itu, kata sifat mampu menerangkan kuantitas dan kualitas. Kata ganti disebutnya pramina. Kelompok kata ini diganti untuk menggantikan benda atau sesuatu yang dibendakan. Kayak kita, aku jadi saya, kayak gitu. Kamu jadi Anda. Terus kata keterangan sebutnya adverbia adalah jenis kata yang memberikan keterangan pada kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan. Terus ada kata bilangan, tadi saya sudah nyebutin, kalau di bahasa Indonesia itu banyak ya penyebutannya.
sesuai urutan yang dibendakan. Terakhir ada kata tugas, merupakan kata yang memiliki arti gramatikal dan gramatikal. Maksudnya si kata konjungsi hubung itu nggak memiliki makna jika, maka, dan itu pun kayak gitu contohnya. Masuk ke EYD, ejaan. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu penulisan itu harus diawali dengan kapital. Kalau miring itu biasanya buat apa? Coba ada yang tahu nggak? Bahasa asing, bahasa serapan biasanya tulis miring atau bisa pakai astrosrop. Astrosrop itu kayak gini. Terus biasanya tanda baca di Indonesia itu nggak akan beda jauh, titik, koma, tanda atau, kurung, kurung kurawal kayak gitu. Astrosrop, tanda yang ini titik dua atas atau titik dua koma kayak. Oke, menunggu sebentar ya. Ada jeda dulu. Masih aja setiap aku. Ya, Kak. Gangguannya kayak gitu ya. Ya. Saya buat, bentar, Kak. Buat yang nanya materi PDF ini kan ada PPT-nya ya, ada PDF-nya juga. Buat yang mau minta PDF-nya itu bisa daftar aja ke paket Bimbel Premium Hari Digital karena materinya hanya di-share di grup paket Bimbel Premiumnya Bimbel Hari Digital ya. Jadi nggak share secara umum. Kalau untuk Zoom sama Lacol share secara umum, tapi untuk layout sama materi hanya di-share ke paket Bimbel Premium aja. Jadi yang nggak join ke paket Bimbel Premium nggak dapat gitu. Terus kalau yang nanya jadwal mengenai Zoom-nya, jadwalnya itu bisa di-request hanya di paket Bimbel Premium. Jadi yang secara umum, yang grup umum, itu hanya bisa mengikuti kegiatannya aja gitu. Jadi nggak bisa request mau Zoom-nya kapan, materinya apa, kayak gitu. Jadi jadwalnya itu sesuai dengan requestan siswa paket Bimbel Premium ya. Untuk info tentang paket Bimbel Premiumnya bisa cek aja di IG Digital ya. Cari aja di IG Digital, situ ada paket terbarunya atau bisa juga chat ke WA adminnya. Itu ya Yohanes. Untuk biayanya lagi buka di harga 150.000 gitu. Gitu. Oke, nanti mungkin bisa dilanjut nanti ya. Oke, Kain. Bisa dilanjut. Ya, siap. Tadi sampai tanda baca. Tanda baca di penulisan bahasa Indonesia nggak akan beda jauh. Pokoknya ini ya. Contohnya udah dimasukin. Selanjutnya penulisan kata atau serapan. Ada imbuhan, preposisi, partikel, singkatan bahasa asing. Nah, di sini maksudnya kalau singkatan itu kayak mudah sih ya, singkatan kayak misalnya DPR itu kan singkatan, puskesmas kayak gitu. Itu ada kepanjangannya ya dari itu. Biasanya kalau di bahasa Indonesia singkatan itu kata depannya itu ditandai dengan kapital. Kalau DPR juga pasti kapital kan semua kayak gitu, paham ya? Kalau bahasa asing biasanya serapan, misalnya gini. Indonesia kan diserapkan oleh banyak bahasa ya, bahasa Portugis, bahasa Arab, apalagi bahasa Belanda. Nah, biasanya dari serapan itu bisa ditandain dengan garis miring, tapi nggak akan beda jauh sebenarnya penyebutan kayak kita bahasa Indonesia. Kemungkinan tapi untuk di bahasa asing atau serapan itu jarang muncul sih kalau di literasi, tapi yang ditanyai pasti gini, makna dari kata yang bercetak miring adalah biasanya kayak gitu. Terus terakhir bilangan itu penulisannya atau penyebutannya. Misal kalau di bahasa Indonesia penulisan ke satu itu harus kayak gimana sih? Pertama itu kayak gimana sih? Salah itu gimana sih? Apakah strip helai atau solainya disatuin kayak gitu. Paham ya? Ini terakhir ada baku dan tidak baku. Nah, ini termasuk salah satu mungkin soal yang banyak muncul karena penilaian baku itu seberapa paham kita akan penggunaan bahasa yang formal. Nah, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam Indonesia.
Sementara itu, kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan saat ini. Kita memakai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB atau sekarang udah jadi EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, bahasa baku memiliki fungsi yang secara umum. Pertama, pemersatu. Pemakaian bahasa baku dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. Nah, ini TWK banget ya tentang materi bahasa baku itu. Kedua, memberi kekhasan. Pemakaian bahasa baku dapat menjadi pembeda dalam pemasyarakat pemakai bahasa lainnya. Maksudnya penggunaan bahasa baku itu gimana sih, non formal atau formal, membawa kewibawaan. Pemakaian bahasa baku dapat memperlihatkan kewibawaan pemakaiannya. Terakhir, kerangka acuan. Bahasa baku menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. Jadi kadang salah satu orang atau sekolah misalnya menilai kalian itu dari bahasa juga bisa, wah ini kayaknya eh, jarang pakai bahasa Indonesia nih, misalnya di rumahnya, makanya bahasa itu luwes, lebih banyak bahasa daerahnya misal, atau oh ternyata orang ini tuh bahasa Indonesianya banget ya, baik dan benar gitu, oh berarti dia tuh bahasa sehari-harinya bahasa Indonesia digunainnya. Kadang kan misalnya nih kita taruh aja kalau kita misalnya ke Jawa Barat, pasti banyak campuran bahasa Sundanya, atau ke Jawa, pasti ada campuran bahasa Jawanya. Kalau misalnya ke Bali, pasti ada dialek Balinya kayak gitu. Sedangkan bahasa baku itu ya harus benar, harus formal. Kayak misalnya bertanya ke temen tuh pasti sama ke orang yang dewasa tuh beda kan. Misalnya kalau ke temen tuh, woi apa kabar? Itu kan jadinya nggak baku ya. Kalau misalnya ke orang yang dewasa atau yang kita anggap penting itu kan, baik Bapak, apa kabar? Kayak gitu kan. Beda kan kata sapaannya juga. Terus ada yang tidak baku. Kata yang tidak baku adalah yang belum berterima secara resmi atau tidak mengikuti kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Atau ini disebutnya sekarang itu bahasa slang, bahasa gaul, bahasa tidak baku tuh. Ini kata yang termasuk kata tidak baku itu hanya kata-kata dari dialek-dialek bahasa Indonesia. Tapi sekarang bahasa asing juga jadi dialek kita. Kata-kata serapan bahasa daerah yang belum berterima, kata-kata bahasa asing yang tidak memenuhi persyaratan ejaan dalam Indonesia. Beda ini ya. Yang ketiga ini beda sama serapan. Misal serapan bahasa Arab zaitun. Ya kita nyebutnya tetap zaitun, nggak bahasa lain gitu. Itu bahasa serapan asing yang kita terima di bahasa Indonesia. Terus kata-kata Indonesia yang diajar sebagai bahasa asing. Terus kata-kata bentuk yang tidak menuruti kaidah yang berlaku. Misal contoh bahasa asing apa ya? Kalau di anak gaul tuh OTW itu jadi bahasa Indonesia kan. Jadi penggunaan bahasa Indonesia yang lumrah. Tapi kalau di Inggris kan itu jadi on the way. Itu jadi bahasa asing kan, cuman kita resapi jadinya, tapi jadi bahasa resmi, bahasa baku kita, tapi jadi masih bahasa yang baku. Nah ini contohnya. Ada baku yang kayak gini. Pokoknya kalau baku tuh eh, pelafalannya tuh gak enak. Kalau kata tidak baku tuh pelafalannya enak, kayak gitu aja. Ada apotek jadi apotik, ada antre jadi antri, tidak bakunya cabai, cabe, efektif, efektif, hafal, hafal, proyek, project, kayak gitu. Alhamdulillah udah beres materinya. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Kalau misalnya tentang literasi bahasa Indonesia itu nggak akan beda jauh tentang TWK ya. Apa yang sudah dipelajari semasa sekolah tentang kalimat, paragraf, kata, kesimpulan, ejaan, itu akan jauh dengan penulisan atau gimana cara baca kita yang benar, yang baik dan benar. Bahasa baku juga pasti sudah dipelajari di sekolah. Pokoknya kalau literasi di TWK itu, apa yang udah diterapin di sekolah akan muncul nanti di soal TWK, kayak gitu. Jadi ingat-ingat lagi ya, pelajaran semasa sekolahnya. Ada yang mau tanyain? Jadi alhamdulillah dua materinya tersampaikan. Enggak ada, udah di ini ya. Nggak ada yang mau tanyain? Kalau nggak ada, Kaisan ini aku sampai jam berapa ya ngajarnya? Udah selesai ya, Kak? Iya, kalau Tinggal misalnya masih latihan ada. soal ya? Iya, Apa tinggal sampai jam berapa? paling 15 menit lagi sih, Kak, selesai 15 latihan soal aja. kita ke latihan soalnya. Kita ganti ini dulu.
Udah muncul belum? Udah, Kak. Nah, ini ya yang tadi siapa? Mas Wawan ya yang nanya. Gimana sih soal yang bisa kita tahu dan contoh soal yang bakal muncul tuh kayak gimana sih? Nah, ini tapi saya memasuki semua tentang jenis silogismenya. Tapi nanti di soal nggak akan mungkin kayak gini. Kayak misalnya nih nomor 1, ini tuh mudah. Ini tentang ingkaran. Tapi nanti di soal silogisme itu nggak ada karena premisnya cuma muncul 1. Putri pergi belanja memakai sepeda. Coba ada yang masih ingat gak? Ingkaran itu harus menghasilkan kesimpulan yang baru. Ini coba jawabannya apa? Ingkaran atau negasi yang tepat untuk prioritas adalah B. B. Betul. Betul ya. Ini jawabannya B ya. Betul ya. Ya, betul Ima sama S. Coba yang namanya sudah. Sama S betul ya jawabannya B. Ingat ya, itu harus ada pernyataan baru. Tapi pernyataannya salah. Karena premis 1-nya udah benar. Berarti premis 2-nya harus salah. Nomor 2, ini gampang, ini masih ingkaran, coba. Tapi ada 2 premis nih. Ini nih, kalau kelihatan. Nah, coba. Jawabannya apa? Semua hewan herbivora memakan daun-daunan. Harimau memakan daging. Ingkaran negasi yang keempat adalah D. Siapa lagi tadi yang jawab itu ya? Ya, betul. Bentar ya, saya ini dulu jawabannya. Bentar ya. Ini pembahasan buat yang nomor 1. Jawabannya tadi B ya. Nih, ini pembahasannya. Kalau yang masih bingung, nomor 2 sama kayak nomor 1. Ini jawabannya D, betul. Jawabannya D. Kelihatan ya? Kelihatan kan jawabannya? Pembahasannya? Oke, lanjut. Kita ke nomor 3, coba. Ini kata awalnya semua. Berarti jawabannya harus semua juga. 1 bukannya A. Oh, jadi kenapa bukan A? A katanya Putri tidak pergi belanja memakai sepeda. Di sini si Putrinya kan sebagai, ingat, subjek. Memakai sepedanya berarti sebagai belanja dari sininya sampai sepedanya predikat. Tadi di contoh yang kontor itu penambahan konjungsi itu harus setelah predikat. Nah, berarti si Putri perginya itu harus tetap menjadi satu kesatuan. Jadi pernyataan tetap menjadi premis 1 kalau misalnya mau dipremisin ya. Ini si premis 2-nya belanja memakai sepeda. Berarti pernyataan selanjutnya itu harus sesuatu subjek yang melakukan, namun ada penjelasan dari si predikatnya. Ngerti nggak? Makanya jawabannya itu jadinya B. Putri pergi belanja tidak memakai sepeda. Karena si Putri perginya itu tetap jadi predikat. Belanjanya tetap satu kesatuan si premisnya. Memakai sepedanya jadi premis 2 karena Putrinya sebagai subjek. Memakai sepedanya jadi predikat. Jadi si pembelahan 2 untuk premis 2 ini harus ada hasil dari ingkaran itu kan harus ada hasil yang negatif. Jadinya jawabannya yang tepat itu E. Ya, semoga paham ya ini penjelasannya pokoknya. Ingkaran atau negasi adalah pernyataan baru yang merupakan lawan dari pernyataan semula. Jika pernyataan semula bernilai benar, maka pernyataan barunya bernilai salah. Jadi pernyataan si Putri pergi belanja itu tetap benar, tapi semua sepedanya nih yang benar apa tidak. Kayak misal, hari ini hujan, saya tidak sekolah, berarti
Hari ini tidak hujan, saya sekolah, kayak gitu. Ngerti ya penempatan kata tidaknya? Lanjut ya. Nomor 3. Nomor 3. Ini termasuk speller day. Kuantor universal karena ada kata semua. Jawabannya apa? Nomor 3. Bilang jawab belum? Belum. Nomor 3 ini biar cepat ya. Semua peserta seminar adalah guru sekolah dasar, semua pegawai negeri guru sekolah dasar. Berarti simpulannya, ini karena kuantor, pernyataan umum jawabannya B. Semua pegawai negeri peserta seminar. Ini gampang ya. Kata awal udah kata semua. Kata kuncinya itu pegawai negeri. Nih, jenis kesimpulan ini adalah kuantor universal. Semuanya merupakan premis umum, sehingga kesimpulannya pasti juga umum. Kata kuncinya berarti kata semua dan pegawai negeri. B, ya betul. Kita lanjut ke jenis yang lain ya. Coba ini masih sama. Kita ke ini aja deh. Ke silogisnya langsung. Coba nomor 10 deh. Ini nomor 10 gampang nih. Boy tidak menyukai Polly. Boy tidak menyukai Nis. Berarti hasil yang disimpulkan harus kayak gimana? Coba ingat ini tentang apa? Nomor 10. Ini udah jawab. D, 10 D. Apakah betul? Ding, ding, ding. Makin sepi ya, udah kayaknya pada sholat ya, udah juga soalnya. Nah ini betul ya jawabannya D. Ya. Premis mayor dan minor menyatakan salah, maka juga harus salah. Ingat premis 1, premis 2 berarti hasilnya harus negatif. Kesimpulan tersebut termasuk dalam jenis konjungsi karena menyatakan semua kata kerja yang diberi tanda kata hubung dan. Oke. Lanjut, ini tentang disjunksi konjungsi ya, yang belasan. Nah, coba. Silogisme 2 soal lagi aja, Kak. Ya, ini 13. Coba ini masuk ke silogisme. Coba 13. 13 itu silogisme. Penarikan kesimpulan silogisme. Coba. Biimplikasi. Nomor 13 biimplikasi. Ada yang bisa jawab? Biimplikasi. Jawabannya apa? D. Coba apakah benar yang D? Betul, premis mayor dan minor menyatakan benar, maka hasilnya benar. Kesimpulan tersebut termasuk jenis biimplikasi, karena menyatakan semua yang dihubungkan dengan kata jika dan hanya jika. Ini udah pinter. Oke, satu lagi nih, silogisme. Mana ya yang susah ya? Nomor 15 Nanti deh. sisanya dibuat latihan soal aja. Oke, siap. 17 aja deh, biar nggak kepanjangan. Coba. 17, coba. Ini modus apa ya? Coba baca. Tentang apa coba? Silogisme sih. Udah yang jawab? A. 17 ya. Coba yang penting. Benar jawabannya. Oke, kok pembahasan. Oh iya, betul jawabannya A ya. Ini pembahasannya premis 1, P menjadi I, Q menjadi R, terus P menjadi S, logisme. Jika Ani nakal maka Ani tidak dapat uang saku. Sekarang masuk ke literasi ya. Nah, literasi itu pasti kayak gini soalnya. Cuman ini pakai contoh soal paragraf yang mudah. Yang pertama, coba ini tentang tari piring. Gagasan pokok yang tepat untuk paragraf di atas adalah, ini saya bacain ya. Tari piring adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat. Pagelaran tari piring, kita gedein dulu ya biar kelihatan. Nah, diiringi oleh 2 instrumen musik. Alat musik tersebut adalah saluang dan talempong. Talempong ini merupakan instrumen yang terbuat dari kayu, batu, dan kuningan. Salah tipe. Secara fisik bentuknya persis seperti benang, sementara saluang merupakan instrumen musik yang berbunyi dengan
secara ditiup. Alat musik ini terbuat dari bahan bambu seperti suling. Selain itu ada juga gerincing dari cincin yang dipakai dan para penari mengiringi perlahan tari piring. Jawabannya apa? Yakin C. Nomor 1. Coba baca lagi. D, betul ya. Sri sama Sigit betul. Ini jawabannya D ya. Kalau misalnya C, talempong itu bukan. Karena emang di sini di paragraf selanjutnya dia menjelaskan tentang alat musiknya. Tapi di awal itu dia ingin mengenalkan tari piring itu dari mana sih gitu. Kayak gitu. Ini gagasan utamanya ini ya, ada di awal. Lanjut, ini salah satu contoh TWK ya, mengenai gagasan utama. Definisi gagasan utama nomor 2. Coba kita ke kalimat. Coba nomor 4. Nomor 4, kalimat berikut yang sepola dengan kalimat di atas adalah kakak mempelajari bahasa Korea selama 3 tahun. Berarti ini kakak subjek, mempelajari predikat, bahasa Korea objek, sama 3 tahun keterangan. Berarti yang sama apa? Nomor 4. Yang dijawab A, C. Coba jawabannya ya. Ini tentang pola kalimatnya tadi, tentang unsur-unsur. Nah, ini jawabannya C ya. Siapa yang tadi yang betul? Nah, ini Nita Isma betul. Nita Isma Salsa betul. C. Putra betul. Sigit betul. Pinter. Nah, ini penjelasannya ya. Subjeknya kakak. Predikatnya mempelajari bahasa Koreanya, objek keterangan waktunya 3 tahun. Berarti yang mirip itu C. Orang, subjek, minum, predikat, kopi, objek tadi malam, keterangan. Satu lagi ya. Satu lagi apa ya? Nah, coba ini. Nomor 8. Tentang ejaan, penulisan. Ada yang udah jawab? Belum, udah. 8 B. B, betul. Jawabannya B ya. Betul semua ya, ini penjelasannya ya. Nah, ini pembahasannya. Tanda hubung, yang ini strip, selain tanda hubung sebagai pengulangan kata atau reduplikasi. Tahu kan reduplikasi itu kayak gini misalnya oleh-oleh, anak-anak. Nah, itu sebenarnya reduplikasi. Tanda hubung juga sebagai tanda pembacaan antara tenggat waktu kayak ini. Benda sejarah yang berhasil dikumpulkan tahun 1997 hingga 1963 adalah sebanyak 14 buah. Saat ini semuanya sudah diamankan di museum. Jadi pembacaan itu jadi dibacanya hingga ya, karena penyebutan tenggat waktu. Oke, udah beres. Nanti sisanya bakal dikasih sebagai latihan soal tryout. Ada yang mau tanyain dulu? Enggak ya? Mau pada sholat dulu? Oke, udah selesai ya, Kak? Oke, buat ya nanti untuk sisanya kan masih ada beberapa soal lagi itu kan tadi ada 30 soal, 20 silogisme sama 10 literasi. Tadi kan baru dibahas beberapa soal, untuk sisanya nanti dijadikan latihan soal, di-share via Google Form. Nah, untuk linknya nanti di-share ke grup-grup WA sama grup Telegram binaan Bimbel Hore Digital ya. Jadi buat yang belum gabung ke grup binaan Bimbel Hore Digital bisa gabung aja. Untuk cara gabungnya bisa aja DM ke IG Hore Digital atau enggak chat aja ke WA adminnya. Seperti itu ya. Untuk materi hanya di-share di paket Bimbel Premium Hore Digital sama di grup WA paket Bimbel RSA sama HD. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Untuk Zoom selanjutnya besok di Rabu siang kita ada Zoom Istighosa ya. Istighosa dan juga pemaparan teknis pendaftaran sekolah kedinasan. Jadi buat yang lagi mendaftar sekolah kedinasan bisa ikut tuh Zoom-nya.
hari Rabu jam 1. Tuh. Jadi kegiatannya di Istighosa, muhasabah diri, kajian, terus juga ada pemaparan teknis pendaftaran sekolah kedinasan. Persyaratannya apa aja, sistemnya seperti apa, kayak gitu. Tahap-tahapnya seperti apa. Jadi buat yang mau daftar sekolah kedinasan, bisa ikutin aja kegiatannya besok jam 1 ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kalau belum ada atau nggak ada, mungkin Abang akhiri aja ya, karena udah masuk waktu siang. Udah zuhur, mungkin buat yang mau sholat zuhur, bisa sholat zuhur, buat yang belum ya. Oke, sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk recordnya nanti diupload ke channel YouTube Media Digital ya. Baru diupload kemungkinan besok. Selamat siang semuanya.